As-sabi'u, adab berpuasa yang ketujuh, al-iftaru ala rutabin au tamrin au ma'in lima ruwiya anhu alaihi salatu wassalamu annahu kana yuftiru qabla an yusalli ala rutabatin fa in lam yakun fatamaratin fa in lam yakun hasawatin min ma'in. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud. Adab berpuasa yang ketujuh, yaitu ketika berbuka upayakan berbukanya dengan rutab. Nah, rutab itu artinya kurma yang basah, itu namanya rutab. Kurmanya basah, rasanya manis, itu rutab. Tapi juga ada yang mengatakan rutab itu kurma muda, kurma yang masih mentah. Nah, itu perbedaan secara ini aja ya sebetulnya. Atau tamrin, kurma. Nah, kalau tamrin itu kurmanya kurma kering. Nah, jadi kalau rutab basah, kalau tamrin tamar itu kurmanya kurma kering. Nah, jadi kurma kering itu kayak ajwa dong. Nah, ajwa tuh maksudnya tamar kering. Beda dengan rutab. Rutab itu ya basah. Aumain, atau bukanya pakai air. Nah, jadi ini ditartib ya sebetulnya. Jadi kalau mau buka, sunnahnya bagusnya itu pakai rutab. Kalau nggak ada rutab, ya pakai korma, pakai tamar. Atau nggak ada korma, ya pakai air bening, air putih. Lima ruwiya anhu alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yuftiru qabla an yusalli ala rutabatin. Nah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika berbuka sebelum beliau melaksanakan sholat, maka berbukanya rutabat dengan kurma basah, dengan rutab tadi. Fa illam yakun fatamaratin, maka jika tidak ada rutab, ya pakai korma kering. Fa illam yakun hasawatin min ma'in, maka jika tidak ada, ya teguklah beberapa air begitu. Nah, berarti ini litartib ya. Nah, jadi kalau sekiranya nggak ada rutab, ya boleh pakai korma kering. Nggak ada juga, ya pakai air dah. Itu udah paling mentok itu. Udah paling mentok ya. Nah, di sini riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Wa qali sallallahu alaihi wasallam, dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakatun. Fa in lam yajid falyuftir ala al-ma'i fa innahu tahurun." Akhrajahu At-Tirmidzi wa An-Nasa'i an Salman bin Amir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika salah satu di antara kalian akan berbuka puasa, maka berbukalah dengan tamar, dengan korma. Kenapa mesti berbuka dengan korma? Fa innahu barakatun, maka sesungguhnya korma itu berkah. Jadi kalau buka pakai korma itu berkah, ada keberkahan di situ. Maka jika tidak menemukan kurma, ya fal yuftir 'alal ma'i, maka buka dengan air. Fa innahu tahurun, maka sesungguhnya air itu mensucikan. Jadi airnya air putih begini, air bening, bukan air keruh, bukan. Nah, di sini ada satu pelajaran yang penting. Nabi mengajarkan kepada kita kalau mau buka, menggunakan dengan makanan yang manis. Rutab itu manis, korma itu manis. Kenapa mesti berbuka dengan yang manis-manis? Kenapa kira-kira? Kok pakai yang manis-manis begitu? Nah, kalau menurut ilmu kedokteran, kenapa kita kalau mau buka puasa mesti dengan yang manis-manis? Karena selama kurang lebih 12 jam ya,
Nah, kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, secara otomatis tubuh kita pasti akan lemas. Maka ketika berbuka dengan menggunakan yang manis tersebut, itu akan mengakibatkan timbulnya suatu energi sehingga memberikan kekuatan untuk tubuh. Nah, sehingga di dalam sesuatu yang manis itu ada yang namanya glukosa, ya kan? Nah, glukosa itu zat yang mudah diserap oleh tubuh. Nah, sehingga Nabi sudah 1400 tahun yang lalu sudah mengajarkan yang demikian. Nah, supaya glukosa yang mudah diserap oleh tubuh itu memberikan kekuatan energi kepada tubuh sehingga bisa kembali bersemangat. Tujuannya begitu. Jadi buka tuh nggak lemes terus begitu. Mentang-mentang sudah 12 jam nggak makan nggak minum, setelah buka lemes aja, nggak begitu. Nabi nggak kepengen begitu. Kenapa? Karena malam harinya kita harus berupaya melaksanakan yang namanya sholat taraweh, sholat malam. Tujuannya begitu supaya nggak berleha-leha. Nah, jadi korma apa aja boleh. Mau ajwa, kalau ada ajwa, mau sukari atau korma yang di pinggir-pinggir jalan yang murah-murah, ambil sunnahnya aja. Korma apa aja boleh. Jadi kalau sekiranya nggak ada, saya mau korma di rumah, ya pakai air, nggak mentok tuh pakai air. Cuma nah kayak begitu nggak apa-apa. Iya, masuk ke sini. Jadi ambil sunnahnya. Jadi kurma di sini nggak dilihat dari harga kormanya, yang penting bentuknya korma. Nggak mesti korma ajwa, nggak mesti sukari, nggak mesti apa lagi palem begitu, nggak mesti. Pokoknya bentuknya korma aja. Itu ambil sunnahnya di situ. Nah, usahakan kalau mau berbuka dengan korma, upayakan makannya yang ganjil, minimal 1 butir atau 3 udah paling ya maksimal lah, buat kita cukup lah. Jadi jangan berlebihan juga. Ada korma setoples, mumpung nih, malah dendam gitu, seenaknya jangan. Iya, 20 kilo. Nah, pakai ilmu juga kalau mau makan korma juga begitu. Nah, kalau mau makan korma, itu upayakan makan kormanya itu, kan korma itu dalamnya ada biji kan ya. Nah, ketika makan korma itu upayakan bijinya itu jangan disimpan sembarangan. Jadi taruh misalkan nih, taruh di mana begitu bijinya. Nah, misalkan di tisu atau di dalam satu wadah. Ataupun, nah itu cara pertamanya begitu. Nah, kalau misalkan kormanya itu ada dalam satu toples, antum ambil seukuran kebutuhan antum. Jadi jangan ngambil satu, ambil makan, nanti ngambil lagi ke toples. Jangan begitu. Antum upayakan butuhnya berapa mau makan korma? 3, ambil 3 sekaligus. Simpan di depan antum. Jangan ngambil satu-satu begitu. Kenapa? Ini bagian dari adab. Karena ketika kita makan kurma, otomatis tangan kita itu pasti ada bekas kormanya. Yang secara umum orang kalau habis makan korma itu tangan bekasnya itu mesti dijilat. Nah, karena lengket itu, ya kan? Jaranglah langsung diusap pakai tisu, itu jarang. Pasti dimuat dulu begitu. Nah, adabnya itu begitu. Kenapa? Supaya kalau sudah ngambil 3, ngambil ke toples lagi ya? Enggak. Tapi kalau ngambilnya 1, otomatis bekas jilatan tangan itu masuk lagi ke toples. Nah, itu nggak ada begitu itu. Khawatir orang kagak biasa begitu ngelihat makan korma begitu tidak nyokot deui karena toples udah urut jigong udah misalkan. Nah, itu nggak boleh, itu nggak ada begitu. Jadi kalau kormanya belum dibagi-bagi, masih ada dalam satu toples, ambil seperlunya. Langsung 3 misalkan. Jangan satu-satu muat ambil lagi, muat ambil lagi. Jangan. Nah, itu bagian dari adab gitu. Nah, itu salah satu sebab kenapa Rasulullah SAW selalu berbuka dengan sesuatu yang manis. Nah, bahkan ya di kita itu dikiaskan tuh.
cina kurma mah udah nggak ada, ya misalnya bikin kolak gitu, kan kolak manis ya, nah, ya boleh-boleh aja, atau pakai es buah begitu, karena nggak ada, ya boleh-boleh aja, nah, diperbolehkan ya. Cuman kalau ngukur tubuh diri kita juga, kalau sekiranya perutnya sanggup, karena kan dari pagi sampai sore kan kosong di perut. Kalau langsung makan gorengan, makan es mengakibatkan jadi sakit perut, ya sebaiknya dihindari. Tapi kayaknya perut-perut Indonesia sudah terbiasa dengan berbau gorengan. Dan itu menjadi satu keharusan. Nggak ada gorengan, kagak enak. Nah itu adab di dalam